Halo teman-teman, nama saya Nabila Amelia Putri. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah penjara Kalisosok di kota Surabaya. Buat yang penasaran dengan ceritanya, ditonton sampai akhir ya. Penjara Kalisosok ini dibangun sejak masa penjajahan Belanda di tahun 1808 pada era kepemimpinan Daendels. Setelah peresmian penjara Kalisosok, Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan agar para sipir dilarang mengurung siapapun tanpa adanya perintah. Di dalam penjara Kalisosok, seluruh tahanan bukan hanya warga asli, tetapi ada juga warga Cina, Belanda, Eropa, dan juga Arab. Dan juga banyak tokoh pro kemerdekaan yang ditahan, seperti Insinyur Soekarno dan H.U.S. Cokro Aminoto. Pada tanggal 7 Agustus 1938, terjadilah penangkapan W.R. Supratman dan juga H.U.S. Cokro Aminoto. Penangkapan ini dilakukan oleh PID yang merupakan Dinas Intelijen Politik pada masa kolonial Belanda. Pada tanggal 6 Oktober 1945, Dr. Mustopo, seorang tokoh dari BKR atau Badan Keamanan Rakyat, beserta dengan rakyat setempat, melakukan aksi penangkapan sekelompok orang yang dikenal dengan persekutuan sekutu. Dan akhirnya, mereka pun dijebloskan ke dalam penjara Kalisosok. Pada tanggal 26 dan 27 Oktober 1945, Inggris mendaratkan pasukan dan menduduki penjara Kalisosok, serta membebaskan seluruh tahanan Belanda termasuk Kapten Wijer tanpa izin. Dulu, jika ada calon narapidana yang datang untuk tinggal di penjara Kalisosok, kepala penjara akan menyambutnya dengan mengatakan, "Kalisosok adalah tempat terakhir. Jangan berharap bisa lolos dari penjara ini. Di sini hanya ada 2 pintu yang menghubungkan Anda dengan dunia luar. Pintu pertama adalah pintu yang Anda masuki. Kau mati, jenazahmu akan dikuburkan di makam barisan melalui gerbang kematian di pojok." Penyakit seperti kolera, wabah penyakit demam, sering juga menyerang narapidana. Seringkali menyebabkan kematian akibat beberapa penyakit tersebut sebelum dibangunnya rumah sakit jiwa di Surabaya. Para narapidana dirantai dengan menggunakan liontin bola besi di bagian pergelangan kaki dan tangan hingga menyebabkan luka-luka. Di dalam penjara Kalisosok juga terdapat ruangan traumator atau yang disebut dengan ruang berkabung. Ruangan tersebut digunakan para narapidana untuk merenungkan dosa-dosanya sebelum dijatuhi hukuman gantung. Ada juga beberapa cerita unik dari penjara Kalisosok di antaranya. Yang pertama ada dinding yang tidak bisa dipaku. Salah satu keistimewaan dari bangunan ini adalah tembok yang tidak bisa dipaku. Meskipun sebagian orang mengakui memiliki kekuatan yang mistis, para ahli konstruksi mengatakan hal ini disebabkan oleh kualitas bahan pembuatnya. Hal unik yang kedua ada penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah yang pernah menjadi tempat pengasingan dan penyiksaan para tokoh nasional dan musuh Belanda. Hal unik selanjutnya ada sumur ajaib. Konon, sumur ini memiliki khasiat penyembuhan. Sumur ini menjadi tujuan bagi mereka yang mencari pengalaman spiritual. Sementara itu, beberapa orang mengklaim telah melihat penampakan gaib di sekitar sumur pada malam-malam tertentu. Berikut ini akan ditampilkan video dari kondisi bangunan penjara Kalisosok di tahun 2024. Sejak berdiri hingga saat ini, ada beberapa perubahan yang signifikan dari bangunan ini. Di antaranya, tembok telah dicat ulang memberikan kesan yang lebih terawat dan lebih menarik. Selain itu, pohon-pohon di depan gerbang utama telah dipangkas dengan rapi. Hal ini menciptakan pemandangan yang lebih asri dan lebih estetik. Tidak hanya itu, bangunan ini memiliki lokasi yang strategis yang sangat menguntungkan. Terletak hanya beberapa langkah dari kawasan wisata kota lama yang terkenal, menjadikan bangunan ini menjadi sorotan dan dilirik oleh banyak orang. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenal.
kenangan takkan ku lupa. Di sanalah, di sanalah, di